Oke, ketemu lagi dengan saya, Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Kali ini saya mau berbagi materi mengenai database management system, ya, terutama terkait dengan data definitions. Data definitions ini akan menjadi sesuatu yang penting ketika kita itu atau ketika seorang sistem analis ya itu mau membuat basis data, terutama terkait dengan business rules ya. Oke. Business rules itu elemen yang tidak boleh dilepaskan kalau kita mau membuat basis data, karena dengan business rules itu seorang sistem analis itu bisa melihat apa sih sebenarnya atau bagaimana sebenarnya hubungan antar entitas ya, ketika akan membuat basis data. Nah, materi yang saya sampaikan ini saya ambil dari bukunya Hover yang berjudul Modern Database Management. Oke, kita mulai. Ya. Yang pertama adalah sebenarnya yang disebut dengan definitions itu apa sih kan gitu. Nah, maka kalau mengutip dari Hover, dia mengatakan definition is an explanation of a term or a fact. Jadi ketika kita akan membuat business rules ya, business rules itu kan satu kalimat gitu ya. Misalnya contoh business rules misalnya adalah seorang customer akan menempatkan satu atau lebih dari satu pesanan. Nah, di dalam satu kalimat business rules itu sebenarnya ada data definition di dalamnya. Ada terminologi tertentu, ada fakta tertentu yang merepresentasikan business rules itu sendiri. Maka si Hover ini kemudian mengatakan ya kalau kita bicara tentang definition itu adalah penjelasan dari terminologi atau fakta di mana penjelasan ini tidak akan muncul di business rules-nya, tetapi harus tetap kita buat ketika kita akan membuat basis data. Kenapa harus dibuat definition? Karena gini, logikanya biasanya itu ada beberapa terminologi yang terkesan ambigu. Ya. Terminologi yang ambigu itu maksudnya adalah mungkin satu kata atau dua kata itu bisa memberikan atau bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda. Satu kata bisa menimbulkan atau memunculkan beberapa macam makna. Nah, ini harus dijelaskan kalau ada terminologi-terminologi yang ambigu yang belum jelas dipahami oleh semua orang, itu harus ada definitionnya. Tetapi kalau dalam business rules itu terminologinya tidak bersifat ambigu, semua orang sudah paham apa maksudnya, ya tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi nanti dalam konteks data definition ini, dalam konteks terminologi kita bisa melihat bahwa ada terminologi yang sifatnya ambigu, ya, bisa menimbulkan banyak tafsir gitulah. Orang tidak akan langsung paham artinya apa dari terminologi itu. Tetapi ada juga terminologi yang tidak perlu didefinisikan karena sudah jelas bagi semua orang. Oke, maka sekali lagi kalau kita mengacu pada suatu konteks definition, definition is an explanation of a term or of a. Jadi definisi itu merupakan penjelasan dari terminologi atau fakta. Nah, kita lihat lebih dulu apa yang dimaksud dengan terms dan apa nanti yang dimaksud dengan facts.
A term is a word or phrase that has a specific meaning for the business. Jadi istilah atau terminologi atau term itu adalah suatu kata atau frasa, bisa kata, bisa frasa, yang memiliki makna spesifik terkait dengan bisnis. Itu yang harus kita pahami dengan jelas dulu. Terus apa sih contohnya terms itu? Ya contohnya misalnya course, ya. Course, section, flight, rental car, passenger, reservation, itu contoh terms. Kenapa? Karena kalau dipahami lebih dalam, kata-kata itu ya, departemen, mata kuliah, kemudian rental mobil, penerbangan, reservasi, penumpang, itu kan semua istilah yang secara spesifik merujuk pada bisnis. Nah, masih banyak terms yang lain. Tetapi intinya kalau kita mempelajari konteks database management system, ada istilah term di sana, ya berarti term itu merujuk pada sesuatu yang mengarah ke bisnis. Nah, kemudian terms are often the keywords used to form data names. Ketika kita bicara tentang terms, tentang istilah bisnis tertentu ini biasanya akan menjadi kata kunci yang digunakan untuk memberikan nama data ketika nanti kita akan membuat tabel basis data. Jadi kata kuncinya adalah dari term-term. Maka karena term ini menjadi kata kunci, lebih lanjut Hofer menegaskan bahwa terms must be defined carefully and concisely. Ya, jadi terms itu harus benar-benar didefinisikan dengan baik. Ya. Karena ini terminologi inilah nanti yang akan menjadi kunci dalam pemberian nama data. Nah, kemudian kita diingatkan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kalau kita bicara terminologi bisnis itu ada yang harus didefinisikan, ada yang tidak. Kenapa? Karena Hofer mengingatkan bahwa kita itu tidak perlu mendefinisikan terminologi-terminologi bisnis yang sifatnya common, yang sifatnya sudah diketahui banyak orang, yang sifatnya umum. Apa sih contohnya terminologi yang merujuk pada bisnis tetapi sudah dipahami oleh banyak orang? Nah, contoh yang saya ambil di sini misalnya adalah day, month, person, television. Jadi kalau dalam bisnis kan ada kata hari, bulan, tahun, orang, dan segala macam. Itu adalah beberapa contoh terminologi dalam bisnis yang tidak perlu didefinisikan lebih lanjut. Kenapa? Karena kata-kata itu sudah dipahami oleh banyak orang, ya, tidak menimbulkan ambiguitas. Maka tadi saya mengatakan di awal, yang perlu kita buatkan definisi ya, untuk istilah-istilah tersebut hanyalah istilah-istilah yang bisa jadi akan menimbulkan ambiguitas. Akan orang kalau mendengar istilah itu bisa memiliki makna atau pemahaman yang berbeda. Nah, itu yang harus dijelaskan. Tapi kalau kata harian, bulanan, tahunan, itu kan orang sudah paham. Ya, tanpa perlu ada penjelasan lebih lanjut. Oke, kemudian facts itu apa? Fakta itu apa sih? Kalau mengacu dari Hofer, dia mengatakan bahwa a fact is an association between two or more terms. Fakta itu adalah asosiasi hubungan antara dua atau lebih terminologi. Jadi ketika ada dua terminologi yang mengarah pada penjelasan atau konsep bisnis tertentu, ya, dan dua atau lebih terminologi ini memiliki hubungan satu sama lain, maka itu yang menjadi suatu fakta. Nah, terus apa sih contohnya fakta itu? Ya, kalau kita bicara data definitions, contohnya misalnya ini yang saya kutip dari bukunya Hofer ya.
contoh fakta adalah a course is a module of instruction in a particular subject area. Jadi di sini dari satu kalimat itu kita melihat ada dua terminologi di sana, module of instruction dan subject area. Atau kalau di bahasa Indonesia kan mata kuliah adalah modul instruksi mengenai area subjek tertentu. Ada dua terminologi bisnis di sana, modul instruksi dan subjek area. Ini menjadi dari dua hubungan ini, ya, modul instruksi area tertentu, subjek tertentu, itu kan dua terminologi yang berhubungan satu sama lain. Hubungannya apa? Bahwa kalau kita melihat konteks course, konteks mata kuliah, itu berarti ada modulnya dan ada bidang apa yang dipelajari, itu ada hubungannya. Nah, itulah fakta. Ya, maka dengan kata lain, faktanya adalah suatu mata kuliah itu adalah modul instruksi mengenai area subjek tertentu. Nah, kalau di contoh yang pertama ini tadi ada dua terminologi di sana, modul instruksi dan area subjek, itu tidak perlu dijelaskan, tidak perlu didefinisikan lebih lanjut karena semua orang sudah paham yang dinamakan modul instruksi itu apa, subjek area itu apa. Itu sudah menjadi istilah yang umum sebenarnya. Oke, kemudian contoh yang lain, misalnya, a customer may request a model of car from a rental branch on a particular date. Seorang pelanggan dapat merequest, ya, suatu model atau suatu jenis mobil dari kantor penyewaan mobil pada tanggal tertentu. Nah, di sini ada 4 terminologi bisnis, yaitu customer, model of car, rental branch, dan particular date. Ya, date, tanggal. Nah, dari 4 terminologi itu, yang perlu didefinisikan lebih lanjut adalah yang pertama customer. Bisnis specific terms banget ini. Dan harus dijelaskan lebih lanjut karena untuk memberi penjelasan yang bisa disebut customer itu siapa. Karena kan customer itu merujuk pada kelompok orang tertentu. Nah, itu yang harus diberi penjelasan. Karena kalau saya membayangkan gini, ketika saya mengatakan kepada orang lain, ini ada customer. Nah, nanti kalau orang itu masih bertanya, yang disebut customer itu siapa sih? Nah, itu berarti kata itu, istilah customer itu masih harus didefinisikan lebih lanjut. Kemudian terminologi kedua yang perlu didefinisikan lebih lanjut adalah model of car. Jenis mobil. Nah, ini juga harus didefinisikan. Model of car itu apa sih sebenarnya? Kemudian terminologi ketiga yang sangat spesifik dan kemungkinan menimbulkan ambiguitas adalah rental branch, ya. Atau kalau kita Indonesia kan ya bolehlah kita Indonesia kan sebagai kantor penyewaan kan gitu ya, kantor rental. Ini spesifik ini terminologi ini, ya. Dan orang bisa bertanya-tanya, kenapa sih disebut rental branch? Nah, kalau masih muncul pertanyaan seperti itu, ya berarti kata rental branch ini, frase ini harus didefinisikan lebih lanjut. Nah, ada nggak dari kalimat ini tadi yang terminologinya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut? Ada, yaitu terminologi yang keempat, date. Kenapa? Karena semua orang sudah tahu yang disebut tanggal itu apa. Jadi itu cara membedakannya. Ketika
ada suatu kata atau frase yang masih membuat orang bertanya-tanya, berarti itu harus diberi definisinya. Customer itu apa, model of car yang dimaksud di sini itu apa, rental branch itu definisinya apa. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya terkait dengan konsep data definitions. Jadi sekali lagi data definitions itu merujuk pada terminologi dan fakta. Ya, terminologi harus ada yang harus dijelaskan lebih lanjut, ada yang tidak. Oke, kemudian Hofer kemudian menyampaikan dalam bukunya bahwa data definition yang baik itu ada panduannya, ada guidelines. Maka dia menyampaikan poin-poin some general guidelines for good data definitions. Ada beberapa panduan umum yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam memberikan definisi data secara baik. Yang pertama, definitions are gathered from the same sources as all requirements for information systems. Jadi di sini maksudnya adalah kalau kita mau memberikan definisi tertentu, ya maka definisi dan bisnis rules lainnya yang akan kita gunakan dalam penyusunan tabel untuk basis data itu kita dapatkan dari sumber-sumber yang memang dari sumber-sumber yang sama, ya sebagaimana kita melihat atau menentukan kebutuhan apa terkait dengan sistem informasi dalam hal pembuatan basis data. Jadi artinya gini, lebih mudahnya untuk dijelaskan adalah ketika kita akan menentukan definisinya dan juga bisnis rules lainnya, maka definisi dan bisnis rules itu harus kita dapatkan dari beberapa sumber valid yang memang akan kita jadikan sebagai objek data. Maka kalau misalnya kita mau membuat database tentang penyewaan mobil seperti tadi misalnya, ya berarti untuk definisi terminologi dan bisnis rules yang terkait itu harus kita dapatkan dari sumber-sumber yang terkait dengan rental mobil tersebut. Sehingga kita akan bisa menjelaskan, akan bisa mendefinisikan data itu dengan lebih baik dan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, definitions will usually be accompanied by diagrams such as entity relationship diagram. Jadi ketika kita akan memberikan definisi untuk data-data tertentu, ya, Hofer mengatakan definisi itu biasanya akan menjadi suplemen, akan menjadi unsur tambahan bagi diagram-diagram seperti entity relationship diagram. Jadi kalau misalnya seperti ini. Kita mau membuat entity relationship diagram antara pelanggan dengan pesanan. Maka setelah kita membuat entity relationship diagram, kita bisa memasukkan di situ definisi datanya. Yang disebut customer itu apa, yang disebut order itu apa. Nah, itu menjadi pelengkap dari diagramnya. Jadi data definition itu tidak menjelaskan apa yang ada di diagram, tetapi justru melengkapi diagram itu karena data definisi itu akan menjelaskan makna dari istilah-istilah yang ada dalam entity relationship diagram. Sehingga nanti ketika orang membaca entity relationship diagram akan bisa menjadi semakin jelas
karena ada tambahan informasi berupa data definitions. Kemudian yang ketiga, definitions will be stated in the singular and explain what the data is, not what it is not. Ya. Yang ketiga ini konteksnya adalah kalau kita bicara tentang data definitions, maka definitions itu akan disajikan dalam kalimat tunggal, bukan kalimat majemuk. Jadi jangan sampai ketika kita mau menjelaskan definisi data, malah ada definisi lain dalam definisi data itu. Itu kan jadi kalimat majemuk, nah itu akan menjadi keliru. Justru malah tidak akan semakin memperjelas dari data itu sendiri, tapi malah akan semakin membingungkan sebenarnya apa yang akan kita definisikan. Maka sekali lagi kalau membuat definisi, misalnya tadi customer itu apa? Customer adalah orang yang apa dan seterusnya gitu kan. Nah itu kalimatnya harus kalimat tunggal, bukan kalimat majemuk. Kenapa? Karena kalimat tunggal itu akan memudahkan orang dalam mendapatkan pemahaman yang tepat. Maka untuk penjelasannya, Hofer mengatakan, a definition will use commonly understood terms and abbreviations and stand alone in its meaning. Ya, jadi yang namanya definisi itu biasanya akan menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami secara umum. Kenapa? Karena kita berangkat dari konteks yang awal tadi. Ya, definitions itu adalah penjelas dari istilah yang mungkin ambigu. Artinya, kalau kita mau menjelaskan sesuatu yang ambigu kan berarti penjelasan kita harus commonly, harus umum kan gitu ya. Sehingga orang tidak jadi merasa ambigu tetapi langsung bisa paham apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Kemudian panduan poin yang terakhir untuk data definition adalah a data object should not be added to a data model such as an entity relationship diagram until after it has been carefully defined and there is an agreement on this definition. Jadi ini konteksnya adalah Hofer mau mengatakan bahwa kalau kita itu mau membuat data objek, ya, kalau kita mau membuat data objek yang kemudian nanti akan kita masukkan dalam entity relationship diagram, maka data objek ini harus jelas dulu sampai dengan definisinya apa tadi, ya, baru itu bisa dimasukkan dalam entity relationship diagram. Jangan pernah memasukkan objek data yang masih ambigu maknanya, kemudian dibuatkan ERD-nya. Nah, kenapa? Karena kalau kita membuat ERD, di mana di dalamnya ada objek-objek data yang definisinya aja masih ambigu, itu tentu akan menyulitkan orang dalam memahami ERD itu sendiri. Ya. Maka di sini Hofer mengatakan objek data yang akan dimasukkan dalam diagram seperti misalnya dimasukkan dalam ERD ya harus jelas dulu definisi teknisnya apa. Karena kan ketika kita membuat ER diagram itu bukan untuk kita sendiri tetapi untuk orang lain. Apalagi kalau ini konteksnya kita adalah sistem analis yang bikin ER diagram kan gitu. Ketika nanti ER diagram kita sampaikan kepada manajemen kan mereka harus paham kan gitu. Ya, maka poin terakhir panduan dari Hofer untuk data definition adalah data objek yang ada dalam diagram kita harus jelas dulu, baik dari sisi meaning ataupun dari sisi penamaan. Jangan pernah memasukkan data objek yang masih menimbulkan ambiguitas untuk dimasukkan dalam ERD. Nah, kira-kira itu yang bisa saya bagikan materi mengenai data definitions. Kalau memang mungkin nanti bagi pendengar atau bagi yang melihat video ini ada yang penasaran ingin berdiskusi lebih lanjut atau memiliki pemahaman yang mungkin berbeda, ya bisa kita diskusikan bersama.
Intinya, terima kasih sudah melihat video atau mendengarkan video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya untuk akun ini. Karena nanti akan ada banyak materi-materi menarik yang bisa saya bagikan. Oke, terima kasih.